Halo, nih aku nggak kelihatan. Ntar ya, aku mau panggil dokter dulu. Mau mesarinya. Suaranya kedengeran nggak? Hmm. Halo, ada Mom Sela, Mom yang lainnya, ada Mas Agi. Halo, tunggu ya, dokternya belum join nih. Ini aku prepare dulu. Halo, halo. Halo, waalaikumsalam, Mommy. Siapa itu? Haisa. Tunggu ya, kita lagi mau tunggu di apa? Dokternya masuk dulu. Belum join. Anak-anak di mana? Anak-anak diumpetin, Mom. Ini harus diumpetin soalnya kalau enggak berisik. Pasti rusuh. Oke. Halo Mom Resti, halo semuanya, halo Mom Leni, semuanya, Mom Vin, siapa lagi? Di Mom Lina Johan, cantik banget, masa sih? Hai Mom Leni, semuanya nih. Suaminya mana, Mom? Suaminya di mana ya? Di mana ya? Suaminya nggak tahu nih di mana. Nah, udah masuk belum? Halo, halo Bu Dokter. Apa kabar? Baik. Ini kok Wah, sinyal putus-putus belum nih. sih? Iya, putus-putus. Iya, sinyal putus-putus ya. Dah. Ini. Nah, udah. Aduh, ampun. Mam, sinyalnya. Iya, sinyalnya putus-putus ya. Wait ya. Ya, udah masuk belum? Udah masih putus-putus nggak? Agak putus-putus sih sinyalnya. Nah, kita masih tunggu nih sinyalnya Bu Dokter, susah soalnya. Oke. Masih putus-putus. Nah, buat moms yang mau
kasih pertanyaan udah boleh kasih kali ya. Nanti kita jawabin satu-satu. Karena sebenarnya ini juga sesi tanya jawab yang santai-santai aja. Misalkan Mams mau nanya apa gitu, siap menghadapi new normal nih kegalauannya. Kayak aku biasanya galau mau pergi keluar tapi pulangnya tuh langsung kayak aduh tadi gue pegang corona nggak ya gitu ya. Jadi udah boleh di send nih pertanyaannya. Udah jelas belum Bu Dokter? Udah sih, ini udah aku udah jelas. Oh, udah jelas ya? Ah, ah. Iya. Halo Bu Dokter, apa kabar? Baik. Momska gimana? Baik juga. Lagi praktek? Tadi pagi iya, tapi ini udah selesai sih. Oh, udah selesai. Nah, boleh dong perkenalkan Mm-mm. dulu nih Bu Dokter praktek di mana, terus apa namanya kegiatan sehari-harinya apa, terus anaknya udah berapa, terus suaminya berapa. Enggak ya, suami cuma satu ya. Kalau Belum suami nambah, cuma belum satu nambah. ya. Belum nambah ya. Tapi kalau anak udah berapa nih? Anakku dua, kembar, cewek-cewek. Namanya Salma Salwa. Eh, Usianya bulan depan 2 tahun. Oh, jadi Bu Dokter ini nih anaknya kembar, dua cewek-cewek semua Iya, ya. iya. Mm-mm. Nah, sekarang udah Terus lagi praktek di mana nih, Dok? aku di RSUD Malingping, itu tuh rumah sakit Provinsi Banten. Jadi rumah sakit Provinsi Banten tuh ada dua, yang satunya di Serang, satunya lagi di Malingping, sini tempat aku. Oh, jadi tapi prakteknya hanya di Malingping atau pindah-pindah? Enggak, cuman di Malingping aja. Aku cuma di Malingping sama di rumah juga sih. Oh, gitu. Soalnya rumah sakit yang lain di sekitar sini nggak ada, cuma ini satu-satunya di wilayah Banten Selatan. Oh, tapi sekarang rumah sakit itu maksudnya nanganin pasien COVID apa enggak? Kita nggak nanganin Oh, pasien COVID. Jadi kalau misalnya ada yang rapid testnya reaktif, dari kita dirujuk ke pusat rujukannya di rumah sakit oh, provinsi yang di Serang. oh gitu. Jadi enggak terima pasien COVID ya karena bukan rumah sakit rujukan gitu. Ya, benar. Nah, kita mau mulai Tugas aja nih ya. Udah mulai banyak nih. Tapi suara aku jelas kan, Dok, masuk? jelas, jelas, clear, clear. Oh ya, sedikit informasi juga nih, mau apa? Kalau Dokter Sari ini juga salah satu Duta Ibu Cerdas My Baby 2020 bareng sama kita-kita semua. Ada Mom Nurul, Mom Devi, semuanya, Mom Hani, Mom Susi, semuanya kita ada 30 orang. Nah, jadi kita Iya. mulai aja ini ya, Dok. Nah, kan Mm-mm. biasanya nih kalau kita di masa pandemi seperti ini kan galau. Galaunya tuh kayak aku Mm-mm. nih, misalkan aku pergi nih keluar, terus pulang, Mm-mm. terus kayak langsung pulangnya mikir gini, aduh, kok kayaknya hari ini gue pegang orang yang kena apa droplet corona nggak ya gitu, atau misalkan kayak, aduh gue uh, pulang nih, terus badannya agak kayak, aduh nggak enak, lemes gitu kan, meriang-meriang, terus aduh kenapa nggak ya, itu sebenarnya cuma sugesti atau kita tuh harus gimana sih ngadepin hal yang kayak gitu tuh sebenarnya apa aja maksudnya apa Mm-mm. aja yang kita harus waspadai ketika emang ternyata kita kena virus corona gitu, virus COVID gitu misalkan. Eh, Ciri ini khasnya kan gitu ya, Dok. misalnya gejalanya, gejalanya ya Iya, maksudnya. iya, misalkan Jadi gejalanya nih yang sangat benar-benar beda dari yang lain, misal contohnya. sebenarnya gejala utamanya yang pas jadi gini kan virus corona ini awal-awal dia kan gejalanya cuma batuk, demam, dan sesak. Cuma itu gitu. Nah, cuman Hmm, makin ke sini itu gejalanya tambah variatif aja yang kena corona ini. Gitu. Dari hasil pemeriksaan darahnya pun bisa bervariasi banget gitu loh. Nah, terus kadang sih nggak dibarengin sama pilek juga, jadi batuk aja. Cuman dia batuknya langsung sesek gitu. Nah, yang pasti ada itu adalah demam sih.
demamnya tuh lumayan tinggi, Oh, bisa sampai 40 oh. derajat. Jadi emang intinya demam Gitu. dulu ya. Jadi maksudnya Yes, ciri utama benar. khasnya tuh demam. Jadi kalaupun misalkan Demam. seandainya nih aku amit-amit ya, bukan aku lah sih. Intinya batuk gitu ya. Misalkan kita batuk gitu Mm, ya. Nggak kita mm, juga lah, pokoknya bisa batuk gitu. Batuk ya. nih, terus pilek, tapi nggak demam. Itu tandanya bukan COVID ya. Bener nggak sih, Dok? Eh, maksudnya, jadi gini, gimana ya ini? Maksudnya maksudnya Kemungkinan nggak besar sih bukan gitu. Kalau misalnya kita nggak ada karena riwayat kontak ya. Kalau misalnya kita nggak ada kontak. riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif gitu. Nah, tapi kan maksudnya sekarang kan mulai banyak nih eh, yang Hmm. positif COVID. Nah, ini gimana nih, Hmm. Dok, supaya maksudnya kita yakin kalau kita tuh nggak terpapar sama ibaratkan dropletnya yang kena COVID. Karena kan misalkan ada beberapa orang kayak kemarin nih, aku pergi keluar ya. Pas aku di lift di supermarket, ternyata masih ada orang yang nggak mau pakai masker. Aku tuh sebenarnya mau tegur gitu ya. Cuman kadang nggak enak. Suami aku tuh suka bilang, apa sih kamu jangan suka ikut campur urusan orang. Nah, gimana kita Hmm. yakin supaya kita nggak terpapar si droplet itu? Jadi mungkin tipsnya apa nih, Dok? Rajin cuci tangan kah atau apa gitu? Hmm. Yang pasti sih 5M ya, biar gampang inget ya. 5M ini yang pertama mencuci tangan, ya kan? Protokol kesehatan yang udah digembar-gembor dari awal, sebenarnya tinggal jalanin aja gitu. Itu aja sih yang dijaga gitu kayak halo. Terus ya, halo Iya, non. putus-putus nih suaranya. Iya, suaranya putus-putus. Halo. Ya, suaranya udah oke. Udah, oke. Udah. Tapi ini gambarnya aku masih loading. Nggak apa-apa, suaranya aja. Enggak sih, udah bisa kok masuk. Ya udah ya. Oh, oke oke. Jadi yang pertama kan mencuci tangan. Ya, Halo. iya benar. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Cuman kalau susah ya pakai hand sanitizer gitu. Cuci Kalau tangannya misalkan kita lagi di minimal luar 20 gitu detik. ya. Ya, terus pakai metode yang 6 langkah itu. Ya, Halo? ya benar. Ya, Masuk kodok. pakai metode yang 6 Aku lagi Aku nyimak takutnya nih. aku takutnya ngomong sendiri aja gitu. Enggak. Ya, Terus oke, yang pertama kan mencuci tangan tadi udah, terus pakai masker. Pakai maskernya harus benar gitu, harus nutupin hidung, mulut sampai bawah dagu. jadi nggak Halo? bisa pakai cuma di mulut doang gitu ya, nggak bisa itu. Atau nggak Nah, dibalik-balik. Nah ini kan kadang ada orang yang bilang, oh pakai masker harus dibalik karena untuk orang sakit dan lainnya. Ini yang sangat penting banget sebenarnya, pakai masker yang benar itu seperti apa nih, Dok, dari segi medis nih. Nah ini kan ada dokter, kita langsung nanya langsung sama dokter. ini masker kain atau masker bedah? Oh, masker bedah. Kan maksudnya beberapa Mas, terakhir ini kan banyak yang bilang ada masker bedah itu hmm, dipakainya yang di hijaunya kita harus pakai di dalam sama di luar, itu kan dibalik gitu. Nah itu sebenarnya yang benar di mana tuh, Dok? yang benernya tetap yang hijaunya di luar, yang putihnya tuh di dalam. Jadi nggak Jadi nggak dibolak-balik, mau kamu sehat ini. atau sakit pun tetap kayak gitu makanya. Nggak ada Oh dibolak-balik. gitu. Nggak boleh dibolak-balik Ya, sih terus harus sebenarnya ya. nutupin hidung, mulut sampai ke bawah dagu. Oh jadi tetap semuanya harus ketutup segini ya. Ya, Gitu. benar-benar ketutup semuanya. Nah, Hmm. terus kalau masker kain itu ada batas penggunaan, jadi maksimal 4 jam itu harus diganti. Atau kalau misalnya udah basah, kotor harus Oh diganti setiap gitu. 4 jam. Ya, kalau Oh masker jadi kain kalau ya. misalnya udah 4 jam harus diganti gitu. Ya, gitu. Nah, terus Nah, terus pakai masker, cuci tangan. Ya. rajin cuci tangan tentunya ya. Jadi penting banget nih kita harus rajin cuci tangan, pakai masker. Walaupun misalkan kadang di rumah juga kadang kita terima paket atau misalkan beli sayur itu tetap juga harus pakai masker ya, Dok ya. Jangan sampai mentang-mentang di rumah terus Mhm. ada tukang sayur lewat kita nggak pakai masker gitu ya.
Iya, karena kita kan nggak tahu dia bawa virus atau enggak, gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, kita, nah ini Eh, tips-tipsnya apa nih dok supaya kita tetap fit selama pandemik ini. Jadi kadang misalkan tim rebahan nih biasanya nggak mau bergerak olahraga, maunya tiduran aja. Nih salah satunya juga kemarin aku sih. Nah ini tipsnya Jadi apa nih sebenarnya kira-kira? kalau tipsnya sih sebenarnya untuk menjaga sistem imun tubuh ya sebenarnya biar tetap fit gitu kan. Sebenarnya yang pertama itu kita nyingkatnya jadi cerdik. Cerdik itu yang C-nya cek kesehatan rutin. Cuman kalau sekarang kan kita nggak mungkin ke rumah sakit ya buat periksa gitu. Iya Cuman kan benar. sekarang udah banyak layanan online juga. Dokternya bisa dihubungi lewat video call, WhatsApp gitu-gitu kan. Nah, Ya jadi bisa betul. lewat situ dulu. Kalau misalnya emang perlu cek darah dan sebagainya kan akan diarahkan gitu. Terus setelah cek kesehatan rutin, E-nya itu enyahkan rokok. Jadi jangan merokok. Hmm, Heeh, jadi jangan gitu. ngerokok ya Terus itu penting banget. ya jangan merokok. Terus R-nya itu rajin olahraga. Nah, ini penting banget nih rajin olahraga. Masalahnya kalau Hmm, yang tim rebahan jarang mau olahraga, biasanya tiduran terus ya. Capek soalnya. iya. Mm-mm. Nah, ini Harus mesti olahraga sih olahraga minimal jalan sih ya. Jalan lah jalan kaki minimal. ya. Jalan kaki. Terus yang D-nya itu diet gizi seimbang. Jadi Nah, ini makannya juga jangan mentang-mentang di rumah, terus kita semua dimakan. Wah, semua dimakan gitu ya. ya Jadi bukan, diet juga gitu kan. ya benar-benar benar. Mm. Terus setelah itu I-nya itu istirahat cukup. Nah, benar-benar benar. Jangan mentang-mentang di rumah Istirahat juga juga harus drakoran. Nah, ini cukup. siapa nih timnya drakor nih? Ada yang lagi nonton kah timnya drakor? Mom Ul nih, biasanya timnya Terus drakor. gara-gara drakor jadi begadang Si gitu Mom kan Isma juga biasanya berhari-hari. tuh. Iya, benar benar benar. Akhirnya Nangis jadi sendiri, ketawa sendiri. Akhirnya akhirnya bikin sistem imun jadi turun ya. Sama aku juga sih iya. akhir-akhir ini semenjak di rumah gitu. Jadi kebanyakan nonton TV, kebanyakan nonton film seri, jadi akhirnya begadang. Nah malah sebenarnya bikin badan kita tuh jadi kayak nggak enak, suka nggak enak gitu ya. Nah Mm-mm. itu makanya Mm. bener-bener jangan mentang-mentang kita di rumah aja terus kita melakukan sesuka hati kita, jangan sih harusnya ya ya Bu Iya, Dokter ya. heeh. Heeh, Tetap walaupun harus di rumah maksudnya aja olahraga. tetap harus Mm-mm. ya gitu. Terus yang terakhir adalah kelola stres. Ini sih yang penting. Oh, kelola Maksudnya, stres. iya soalnya sekarang kan banyak banget hoax-hoax ya yang tentang COVID inilah, COVID itulah. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirin gitu. Santai aja tapi tetap proteksi diri dan keluarga gitu. Itu sih yang paling penting. Karena Hmm. kalau kita misalnya Nah, mindset kita aduh gue mau keluar nih nanti gue kena droplet segala macem terus tiba-tiba pas sampai rumah kok meriang ya gitu kan malah jadi kayak nimbulin sugesti kan negatif kan jadinya itu oh, juga bisa jadi bener nurunin jangan sistem terlalu imun stres ya. Iya, oke, bener-bener. ya. Itu aku banget tuh, Dok. Aku tuh kalau misalkan mau keluar nih, terus aku pikir gini, aduh, nanti aku kenapa-kenapa nggak ya? Terus aku kena ini nggak ya? Kena itu nggak ya? Jadi aku Nah, tuh kadang kalau pulang sampai rumah kayak parno sendiri gitu loh. Jadi kayak, aduh, aku kena nggak ya gitu. Jadi emang sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kita harus hindarin supaya kita tuh tetap fit gitu ya. Karena itu juga ngaruh ya, banget ke badan. benar 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 banget. Nah itu kalau dari aku itu aja sih sama paling ada eh, satu lagi selain yang kelola stres itu maksudnya yang harus ditanamkan adalah bahwa kalau misalnya nih ada orang terdekat kita yang terkena COVID misalnya ya, ada yang swabnya Iya. positif atau rapidnya reaktif gitu, itu nggak boleh dijauhin. Bukannya nggak boleh dijauhin gimana ya? Jangan pikir kalau itu aib gitu. Soalnya sekarang banyak banget Oh, kayak gitu. Malah dijauhin, dikucilin, nanti
tiba-tiba meninggal aja. Itu ada loh kejadiannya. Oh iya, yang Satu kejadiannya rumah, kayak di yang satu Surabaya rumah ya. isolasi diri. Ya, itu Iya. kan jadinya malah menurunkan semangat mereka untuk sembuh. Yang Iya, harusnya kita betul, benar-benar. bantu mereka, kita bantu logistiknya, kita kasih semangat. Kasih semangat kan nggak harus dengan pelukan atau salaman gitu kan. Iya, betul. Gitu masih bisa. Video call kayak gini kan bisa gitu. Iya, benar-benar benar Ini benar. tetap Nah, nggak ini boleh tipsnya nih kalau dijauhin misal gitu. ya terus nggak boleh jauh terus apalagi dok terus terus lanjut lanjut. Udah sih, aku cuma menyambung dikit doang tadi. Nah, ini tipsnya juga nih dok, kalau Gimana? misalkan kita pergi nih, Mhm. kan udah ngebet banget pengen ke rumah orang tua. Ini aku nih ya, jadi cerita sedikit nih. Aku kemarin habis dari rumah mama. Mhm. Nah, sebenarnya harus Ya. yang dilakukan apa? Tetap nggak boleh pelukan, nggak boleh salaman, Mhm. gitu ya, jaga jarak. Bener nggak sih dok? Misalkan ngebet banget nih Iya pengen ketemu benar. orang tua gitu ya. Jadi tetap ikutin Benar-benar. sesuai dengan protokol itu ya. Iya, maksudnya kita kasih pengertian aja gitu. Jangan sampai mereka jadi tersinggung kan. Loh, kenapa nih kok nggak salaman gitu kan? Iya, Mereka nggak benar benar benar. gimana biasanya kan cipika-cipiki gitu. Cuman karena emang lagi pandemi takutnya kan kita nggak tahu kita bawa virus gitu. Mm-mm, benar benar Kasihan benar nanti benar. kalau misalnya kena gitu. Soalnya mereka kelompok yang rentan. Iya, betul betul. Iya, Mm, karena kan orang tua ya lebih lebih rentan istilahnya. iya benar. Terus satu lagi kalau Nah, vitamin, apa tuh? Oh ya, minum vitamin gimana tuh, Dok? vitamin tuh sebenarnya boleh gitu, Kak. Dilarang sih, boleh aja. Kalau misalnya udah yakin banget nih dari makanan yang dikonsumsi, udah lengkap banget nih istilahnya, vitaminnya, Mm-mm. gizinya semuanya udah lengkap, ya nggak perlu lah minum vitamin gitu. Cuman Oh gitu. Jadi kalau misalnya emang kerjaan lagi banyak, misalnya oke ini bakal capek nih gitu kan. Nggak apa-apa dok, kasih vitamin aja, minum vitamin. Kalau yang biasa kan sekarang vitamin C ya, 1000 miligram iya. per hari Jadi nggak harus gitu. berburu Atau vitamin juga kan? nggak juga gitu, kasihan juga ginjalnya. Soalnya kalau misalnya Oh, vitamin itu nggak dibutuhin sama tubuh kita, dia akan dibuang gitu, dibuang ke lagi. ginjal Buangnya gitu. lewat urin, ke ginjal, lewat ginjal. Gitu. Minum air putih harus Hmm, banyak kalau emang konsumsi vitamin. jadi tetap harus minum air putih yang banyak ya, Dok ya. Jadi sebenarnya vitamin juga nggak terlalu penting-penting banget. Maksudnya jangan sampai kita juga Hmm, berburu vitamin. Mentang-mentang iya, pandemik yang nggak biasa minum vitamin, terus wah semua orang langsung beli vitamin gitu kan. Kita berburu iya apotik numpuk di semua vitamin C rumah, terus habis akhirnya gitu. Iya, orang yang nggak butuh diminum jadinya juga. nggak kedapetan. Nah, Nah, benar-benar gitu. benar-benar. Jadi kita harus ya sesuai dengan kebutuhan kita istilahnya ya. Kalau misalkan kita makannya Iya. udah bergizi, buah-buahannya cukup, minum air putihnya banyak, rajin olahraga, istirahat yang cukup ya. Sebenarnya vitamin juga itu nggak terlalu dibutuhkan gitu ya dok ya. Kecuali emang kita yang sering Mm-mm. keluar rumah, yang Iya ibaratkan benar. kayak aktivitasnya banyak. Nah itu ternyata vitamin juga penting gitu ya. Iya benar. Nah, itu bener-bener. Nah, sekarang kita mau jawab nih pertanyaan deh, Dok. Pertanyaan siapa ya? Dari kita dari atas coba Mana scroll, ya? Aku scroll, scroll dari scroll. atas. Nah, kita scroll dari atas nih. Tunggu, aku scroll dulu nih. Sampai ada kita hari ini cuman jawab-jawabin pertanyaan nih. Santai-santai ya. Oke. Ini rata-rata vitamin sih ya. Iya, vitamin sih banyaknya ya. Tunggu, kita. Nah, ini pertanyaannya juga lumayan banyak nih. Rata-rata vitamin. Terus anak ya banyaknya. Ya, sama pandemik ini anakku yang ketiga belum melakukan imunisasi. Nah, itu kemarin udah dibahas ya imunisasi sama dokter Dewi. Nanti kalau perlu lagi, nanti aku panggil lagi dokter Dewinya.
Nah, ini kita sekarang mau bahas tentang Hmm. seputar mamahnya dulu nih, supaya mamahnya juga fit, jangan sampai Hmm. sakit, karena kita kan ibaratkan yang ngurusin anak-anak ya. Jangan sampai kita juga sakit nih. Nih dari siapa? Bu dokter mau pilih nggak pertanyaannya dari siapa? Hmm. Mom sekali dulu aja deh. Nih ya, aku Langsung aku mau lihat pilih nih. Ini ya. juga nih, pas masuk banget nih. Dari Bani at ICH. Nih, Dok, gimana ya cara mengatasi perokok dan orang yang masih beraktivitas di luar rumah, sedangkan di rumah ada anak kecil? Nah, mengatasi perokok nih, siapa suaminya nih? Apakah siapa ya? Oh Ini ya, juga emang dilema nih kalau misalnya siapanya nih? gitu ya, dikasih tahu marah gitu. Ini gimana nih dok solusinya? Halo. Iya, halo? Nah ya, hmm, gimana ya? Sebenarnya kalau perokok itu, dianya dulu nih harus sadar kalau yang namanya rokok itu nggak bagus buat kesehatannya dia, nggak bagus buat paru-parunya dia. Soalnya udah banyak banget bisa dicek di internet apa efek dari rokok itu ke paru-parunya. Ya Nggak betul. cuma ke paru-paru sih, ke mata, ke organ-organ lain yang di tubuh juga nggak bagus, ke jantung gitu. Sebenarnya dianya harus sadar dulu, karena gimana pun caranya, kalau orang di sekitarnya udah nyuruh kayak gimana pun, kalau orangnya nggak mau, nggak ada keinginan, susah juga gitu. Dia bisa aja kan ngumpet-ngumpet di belakang orang-orang terdekatnya kayak Mm-mm. gitu. Nah, terus paling kalau yang aku pernah ngasih saran ke pasien-pasien aku juga, mulainya pelan-pelan dulu sih, kayak misalnya sehari sebungkus gitu, itu dikurangin pelan-pelan, karena emang nggak bisa Hmm. langsung stop, itu nggak mungkin gitu, karena dia sifatnya adiksi juga gitu. Jadi Nanti kayak ibarat pelan-pelan, kecanduan gitu ya kayak dok ya? ibarat, ya kayak ibarat kita diet juga sih sebenarnya ya, dikurangin Mm-mm. pelan-pelan, pertamanya porsinya, terus nanti frekuensinya berapa kali sehari misalnya gitu, pelan-pelan tapi harus maju gitu, jangan stuck aja di situ gitu kan, nggak ada kemajuan ya Iya gitu. benar-benar Itu benar. nanti yang ngontrol ya orang terdekatnya gitu. Cuman yang namanya orang terdekat ini kan nggak 24 jam di samping dia terus, ya kan, jadi Benar-benar. emang kesadaran untuk berhenti itu harus ada dulu sih gitu. Terus kalau misalnya emang perokok, terus dia pulang ke rumah, ada anak kecil di rumah, itu dia harus bersih-bersih dulu, ganti baju, mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, baru boleh megang anaknya gitu. Baru boleh Ya benar. interaksi sama orang yang ada di rumah gitu. Protokol kesehatan lagi, balik lagi. Oh, kata Bani at ICH nih, katanya orang tuaku dok yang suka keluar-keluar ya, apa? Yang merokok. Itu Yang susah kali merokok, ya. Mm-mm. Jadi kalau iya itu harus paling, dari kesadaran diri sendiri. Ya mungkin ya kita sebagai orang iya tua, ini harus kalau ada dikasih. yang ngerokok, kita pindahin gitu kali ya. Mm-mm. Ya kalau misalnya emang nggak bisa, sulit gitu dikasih pengertian, ya kitanya ngejauh dulu paling kalau misalnya lagi ngerokok gitu. Mhm. Nah, ini kita cari lagi nih pertanyaannya. Ini tunggu-tunggu. Siapa tadi pertanyaannya? Kita nih ya. Dari n_gaming 167. Apakah orang autoimun itu bisa juga terserang COVID? Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh orang yang terkena autoimun? Nah, autoimun tuh kayak apa sih, Dok? Aku juga masih kurang ngerti tuh autoimun. Jadi kalau autoimun itu memang sistem tubuh, apa ya istilahnya tuh, sistem imun tubuhnya sendiri yang menyerang organ tubuhnya gitu. Jadi Hmm, ada penyakit-penyakit tertentu, jadi sistem imunnya itu malah nyerang tubuhnya sendiri gitu.
Nah, ini emang Oh, penyebabnya sih belum ketahuan ya sampai sekarang juga. Ini contohnya nih kayak yang lupus, oh, jadi yang istilah penyakit autoimun lupus. itu lupus ya. Ya, salah satunya itu penyakit autoimun Hmm. gitu. Nah, Ada itu juga bisa yang kena COVID nggak tuh, Dok? Kalau kayak gitu. Padahal kan udah autoimun dia. bisa aja kalau misalnya dia nggak jalanin protokol kesehatan, terus dia kena, Sama aja ya. dia kontak sama yang konfirmasi positif, sama aja bisa. Soalnya terapinya penyakit autoimun ini ada obat yang buat neken sistem imunnya justru. Oh, jadi supaya enggak Gitu. nyerang dia Tidak gitu ya. nyerang. Ya, gitu. Jadi dikasih obat buat neken sistem imunnya supaya nggak menyerang gitu. Takutnya nanti kalau misalnya dia kena sama yang konfirmasi positif, ya dia bisa kena juga sih. Jadi ibaratkan Gitu. COVID itu nggak ada batasan. Mentang-mentang dia autoimun, terus dia nggak bakal kena Iya, COVID enggak gitu lah. enggak ya. Jadi semua tetap Enggak. kena, bisa ya anak kecil, orang dewasa, autoimun, orang sakit apalagi ya. Maksudnya kita Iya. yang sehat aja masih bisa kena gitu ya. Apalagi emang yang ternyata punya penyakit gitu ya, Dok ya. Iya benar. Gitu. Hmm. Terus ini apa nih? Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh orang yang terkena autoimun? Protokol kesehatan balik lagi. Jadi Selain sesuai dengan dia, protokol kesehatan aja. karena kan caranya kita mencegah dengan protokol kesehatan itu, gitu. Kalau udah kena, Hmm. ya harus diobati. Udah gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini coba ya. Ini juga banyak yang nanya tentang anak-anak ya. Nah, Iya, dari Bang. Mom Mohon maaf, Matthew, saya bukan dokter anak ini. iya. Tapi nggak apa-apa dok, dibalesin aja. Nanti kalau masih banyak Iya, tetap yang dokter yang ini ya nanti aku sama dok. konsulkan ya. Kalau misalnya Mm-mm. ada pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak bisa jawab, aku konsulkan ke spesialisnya. Dok, Dok, kan biasanya nih suka bawa anak-anak spa atau pijat di baby spa. Kalau lagi ngerasa gak enak badan, tipsnya apa nih dok untuk kondisi seperti ini untuk anak-anak supaya booster imunnya mereka dari rumah. Jadi anak-anak nih biar booster imunnya gimana nih dok? Sebenarnya sama kali ya, Sama aja. Protokol kesehatan kayak kita. juga. Vitamin sih aku nggak nyaranin sih. Maksudnya kalau emang anaknya sehat-sehat aja, terus makannya bagus, berat badannya bagus, sesuai usianya, nggak perlu Hmm. dikasih doping-doping booster vitamin gitu. Percaya itu, percaya sama sistem imun tubuh anaknya juga. Tapi ya jangan dipaparin juga gitu. Mm, Tetap mm, kalau mm, mau mm. keluar ya, kalau lebih dari 2 tahun boleh pakai masker. Nah, kalau misalnya di bawah 2 Mm-mm. tahun pakai face shield aja bisa. Pakai masker face shield bisa juga. Cuman kalau pas lagi pijit kan nggak Mm-mm. mungkin dipakai face shield ya. Kalau masker mah masih Iya bisa. bener bener gitu gitu. Sebenarnya nggak usah dibawa ke tempat pijit, ibunya aja yang mijit, Ya ya sebenarnya kan? kita yang belajar pijit spa gitu ya. Ya kan bisa banyak di YouTube juga kan caranya gimana Mm-mm. gitu. Soalnya katanya juga anak-anak sekarang juga mulai gampang sakit, nih mulai gampang gak enak badan. Itu gimana nih dok supaya mereka juga tetap harus diajarin olahraga nggak? Misalkan yang anak-anak udah agak ngerti kayak si Dominic seumuran 4-5 tahun gitu. Ajarin olahraga sedikit-sedikit kali ya, misalkan gerak Iya boleh, badan boleh, gitu. boleh. Boleh biar jangan kerjaannya main HP mulu ya biasanya ya. Iya, bisa nonton TV Terus gitu ya. ya nonton TV terus gitu. Harus diajak kegiatan fisik juga bareng sama ibunya aja. Kalau pas ibunya lagi olahraga, anaknya juga diajak gitu. Jadi bareng-bareng. Nah, Terus ini kalau untuk kita ada pijit, pijit gimana tuh dok? kalau pijit itu kan sebenarnya salah satunya bisa ningkatin sistem imun juga. Ya. Terus aku nih cerita dikit ya. Kemarin kan Mm-mm. anak kembar tuh sakit nih, dua-duanya. Demam tinggi, terus batuk, pilek juga. Aku sempat khawatir Ya, sih, apa mereka tertular. Kan aku soalnya kerja di rumah sakit. Ya kan, iya apakah aku betul. membawa Pasti virus lebih gitu parno kan? ya, iya Ya, benar-benar. jadi kepikiran aja gitu soalnya demamnya tinggi banget. Nah, terus batuknya juga yang
berat banget sampai dia susah tidur gitu. Akhirnya aku Oh. kasih obat tetap. Terus cuman kan kalau obat itu nggak bisa langsung yang hep gitu batuknya hilang, nggak mungkin kan, Iya betul, itu pasti benar-benar. masih Pasti batuk butuh juga proses. ya kan. Nah terus aku itu kalau malam sebelum mereka tidur aku pijit aku pijit mereka bagian punggung sama dadanya. Nah aku biasanya pakai minyak telon dari My Baby yang ada Ya, eukaliptusnya itu. benar-benar harus pakai minyak Ya, telon dari My Baby ya. ya, yang itu. Ya, Itu kan dia eukaliptus itu kan udah terbukti ya dia bisa melawan virus. Nah, aku juga baru lihat itu penelitiannya yang terbaru tahun 2020 itu spesifik ke SARS-CoV-2-nya gitu. Jadi emang hmm, penyebab si COVID-19 itu, cuman harus ada penelitian lebih lanjut sih, dosisnya seberapa, terus cara penggunaannya kayak gimana. Tapi emang dia karena bisa, kemarin. penelitiannya sih Oh, udah lama banget, itu udah ada gitu. Untuk infeksi saluran pernafasan, eukaliptus itu bagus tuh buat oh, ngurangin jadi emang inflamasinya. ternyata bener ya dok ya, eukaliptus itu Iya, bener. antivirus. Oh ya. Nah, Mm. jadi jangan lupa nih Moms. Nah, ini pesan sponsor nih ya. Jadi jangan lupa bener pakai minyak telur My Baby. Dan ini juga emang kita semua Duta Ibu Cerdas My Baby pakai minyak telur My Baby karena aku sih percaya banget nih ya seluruh apa ibu-ibu di Indonesia tuh banyak rata-rata pada pakainya My Baby karena ya tadi anti nyamuk, ternyata plus eukaliptus gitu ya. Dan Mm-mm. minyak Terus My minyak Baby telur kan juga, favorit kita semua gitu. iya, udah lama banget kan ya, dari Iya, dulu-dulu juga udah benar-benar. ada. Ini semuanya udah kenal pasti Iya. sama My Baby. Nah, ini terus kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Hmm. Banyak soalnya pertanyaannya nih, Dok. Dok, boleh nggak sih konsumsi dari Naila at Sri Wahyuni nih? Dok, boleh nggak sih konsumsi vitamin lebih dari satu macam dalam satu hari? Misal pagi Holistic Care, malam Hmm. Blackmores. Apakah akan ada efek samping kalau salah konsumsi atau konsumsi vitamin C berlebihan? Nah, itu gimana tuh, Dok? Sebenarnya kalau vitamin C itu dosis hariannya nggak setinggi itu sih, kebutuhan Nggak sampai tubuh 1.000 kita tuh gitu ya? enggak. Jadi cukup kita makan 2 buah jeruk aja yang sedang, itu udah cukup untuk vitamin C-nya Hmm. gitu. Nah, cuman kan kadang orang ada yang nggak suka buah ya, terus belum beli buah Mm-mm, misalnya mm-mm. gitu, nggak stok buah Ya, misalnya di ya, rumah. ya. Ya udah minum vitamin C, nggak apa-apa sih. 1000 mg masih oke. 2000 mg maksimal untuk Oh, orang sebenarnya dewasa. 2.000 juga boleh gitu ya. Tapi maksimal. Nanti berarti ke ginjal balik lagi. Makin banyak vitamin yang Hmm, kita minum, kalau tubuh kita lagi nggak butuh, dikeluarin lagi nanti lewat ginjal. Tuh, minum air putih harus jadi banyak kalau misalnya minum tetap. vitamin. Nah, terus tapi kalau misalkan minum, misalkan nih pagi minum Holistic Care, kayak aku sih sebenarnya ini pertanyaan sama nih. Naila apa ini mom apa sis? Jadi sama banget pertanyaannya kayak aku tuh pagi nih dok, misalkan minum eh, pagi-pagi nih aku misalkan minum obat lambung karena kan emang kebetulan aku ada lambung kan. Jadi aku kayak minum vitamin lambung pagi. Terus nanti siang aku minum habis makan siang aku minum vitamin. Terus nanti sore aku minum Blackmores Pregnancy. Terus nanti malam Hmm. kadang aku masih minum ASI booster yang lain lagi. Nah, itu gimana tuh dok? Kalau misalnya complicated, maksudnya banyak banget gitu loh vitaminnya yang dalam satu hari kita minum. Aman nggak kira-kira? Sebenarnya nggak usah. Ya, bukannya aman enggaknya sih. Maksudnya itu kan efeknya nanti akan jangka panjang ya. Untuk saat ini kita nggak Oh, akan tahu gitu. Tapi nanti lama-lama kerja organ kita jadi berat juga kan kalau misalnya tubuh kita tuh nggak butuh sebenarnya. Tapi kitanya asup terus gitu. Lama-lama nanti akan kelihatan efeknya. Kalau untuk sekarang sih mungkin nggak akan kelihatan gitu. Jadi eh, nggak usah didobel-dobel, lihat dulu kandungan vitaminnya apa. Udah ada belum di yang ini gitu. Oh, yang ini ada di yang vitamin yang ini. Ya udah nggak usah diminum lagi gitu. Jadi pilih aja. oh, Kecuali kalau yang pregnancy, apa tadi Blackmores ya? Blackmores Pregnancy Itu kan misalnya nggak, yang buat itu ada vitamin C-nya nggak ya? Aku lupa deh. ada Kalaupun dia ada ada vitamin. kayaknya kecil ya, Iya, kalau cuman nggak salah. kecil dia vitaminnya. Hmm.
Ya nggak apa-apa sih kalau mau dibarengin sama vitamin C yang murni gitu. Cuman tetap Oh 2000 gitu. mg maksimal vitamin C. Jadi nggak boleh lebih dari 2000 ya intinya. Ya. Nah, Tuh. terus kita tanya lagi nih ya. Ini pertanyaannya anak semua. Iya, Oke. banyak nih pertanyaannya ada. Nih, ada lagi nih, ini pertanyaannya unik banget ya. Nih aku mau. Jadi, Dok, dari Nita Faro. Dok, bicara soal olahraga, apakah pekerjaan rumah tangga seperti rutin nyapu, ngepel, nyuci, jemur pakaian bisa masuk kategori olahraga juga, Dok? Nah, itu nih, tim ibu-ibu membela biasanya nih. Kadang kan ibu-ibu udah nyapu, udah ngepel, udah nyuci nih, udah nih, ya udahlah Hmm. nggak usah olahraga gitu misalkan. Ini gimana nih, Dok nih? Sebenarnya bisa, bisa. Soalnya kan masuknya ke aktivitas fisik ya, Oh, gitu. jadi tidak rebahan Jadi, aja gitu ya, Dok? nah, gitu. Bisa sih tetap nyapu. Itu kan gerakan tubuh juga. Iya, Tangan, betul kaki, betul. semuanya gerak. Nyuci apalagi, Iya, ya kan? benar-benar. Ngepel, seenggaknya Jemur. apa ya? Tubuh kita bergerak gitu kan. Nggak yang Iya. tiduran terus gitu. Sebenarnya bisa sih. Kalau kalau menurut aku kegiatan di rumah itu kegiatan rumah tangga gitu ya. Cuci, nyapu, ngepel, nyetrika itu bisa dikategorikan olahraga sih. Karena Tuh. aktivitasnya juga lebih intens gitu ya. Iya, Nggak kalori tiduran yang aja terbakar gitu. juga banyak kan? Iya, benar-benar benar, Bang. Apalagi nyuci, Hmm. meres-meres, nyapu, ngepel itu Ya, kan. tapi habis itu jangan makan banyak kayak orang kesurupan gitu. Iya, benar-benar benar. Itunya sih sebenarnya Jangan kadang mentang-mentang kita habis nyapu, pelampiasan. aduh, habis Ah ngepel, udah, nyuci. Iya, benar. iya kan misalnya Benar-benar. capek gitu kan. Aduh lapar gitu terus makannya jadi nggak karuan. Ya itu malah jadi nggak bagus juga sih. Ya, jadi nggak boleh. Intinya harus diimbangin dengan misalnya kita udah banyak aktivitas, misalnya kita udah nyapu, ngepel, nyuci, jangan sampai habis makan, malah, habis habis kerja yang seperti itu misalkan, terus kita makannya satu piring Satu dengan bakul. tahu tempe ayam, lauk, sambel, terus kayak kayak pelampiasan gitu ya, Dok ya. Itu jangan ya. Nah, Jadi jangan nih, Moms. jangan gitu. Jadi sebenarnya itu udah bagus nih, aktivitas di rumah, olahraga itu udah oke. Cuman habis itu jangan dilampiasin ya, Mom, sama makan. Ya, Nah, ini banyak sih nanyanya vitamin juga nih ya. Vitamin C gimana nih rutin diberikan setiap harinya untuk anak-anak? Tadi udah dijawab ya, Dok ya. Sebenarnya nggak penting-penting banget iya, ya vitamin C ya. iya. Jadi Kan kalau kita makan, anaknya ini anaknya baik-baik aja kan? Maksudnya dia nggak lagi sakit kan? Maksudnya bahkan kalau lagi sakit pun dokter anakku itu dia menyarankan untuk semua suplemen itu harus di stop gitu. Jadi biarkan hmm, apa ya tubuh tuh bisa sebenarnya healing sendiri. Cuman gejalanya kan kadang berat ya, mengganggu. Justru itu yang diobati gitu. Nggak perlu kasih suplemen macam-macam. Toh nanti kalau misalnya nafsu makannya membaik nih si anak kan dia akan makan lagi. Biasanya tuh kalau orang Sunda bilangnya mamayu. Jadi habis dia sakit dia tuh pengennya makan mulu. iya benar, Biasanya benar, sih gitu, benar, gitu. Itu benar, sebenarnya benar, untuk benar. menutupi kekurangan dia pas lagi sakit itu kemarin-kemarin. Gitu. Jadi vitamin tuh Oh, cukup dari buah dan sayur sih. gitu ya, Dok ya. Jadi nggak perlu tambahan Mm-mm. vitamin sih. Nah, ini juga ada yang nanya nih, Ya, Ica Faiza, dia bilang jalan kaki di luar gitu pakai masker, oke nggak, Dok? Aku tim olahraga jalan kaki nih sekarang. Nah, iya tuh bener juga kan kemarin ada cerita berita ya yang pakai dia mm, sepedahan terus meninggal. Nah, itu boleh nggak sih, Dok, olahraga pakai masker sebenarnya? boleh, boleh. Kalau apalagi kalau misalnya kita keluar nih, keluar rumah, Mm-mm. emang harus pakai masker gitu. Cuman kalau udah berasa sesak napas, ya udah jangan jangan lari lagi gitu, jangan dilanjutin olahraganya gitu. Kalau Yang misalnya tetap harus lagi kontrol jalan, diri sendiri tetap gitu harus, ya. iya, harus kita yang bisa nilai diri kita kan. Kalau misalnya dengan pakai masker
terus kita lari nih, jogging, pakai masker, kok ngep ya gitu ya. Ya udah jangan lari lagi gitu, jalan pelan dulu gitu. Karena daripada nanti maskernya dibuka terus bukannya yang ada sehat malah kita kena droplet orang yang bawa virus kan Mm-mm. lebih repot gitu. Benar-benar. Mm-mm. Nah, ini juga ada yang nanya nih ya. Ini juga siapa Mama 3D8. Dokter, apakah minyak telur my baby bisa untuk diteteskan untuk uap aromaterapi buat daya tahan tubuh karena Mm-mm. mengandung eukaliptus melegakan pernapasan katanya. Gimana tuh dok? Ditetesin di aromaterapi kayaknya. Aromaterapinya kayak gimana dulu Ini, kali ya? ini, makanya nih saya bingung nih. Ini alat atau cuma air ini apa Kayak air bakaran mendidih tuh gitu ya. biasanya kan suka ada uapnya. Ya kayak apa Benar namanya? benar benar. Biasa kalau air mendidih nih ditutupin pakai anduk terus ditetesin minyak telon tuh bisa. Cuman nanti anaknya Oh, bisa ya. anaknya posisinya harus nungkup gitu kan. Harus dideketin ke Iya uap benar benar. yang dari air Kepalanya harus itu sih diginiin fetishnya dari gitu ya. mama. Iya, kalau nggak bisa kayak gitu, kalau ke mesin aku takutnya nggak bisa ya. Soalnya kan kadang alat diffuser itu kan dia punya minyak-minyaknya sendiri tuh, oil-oilnya sendiri Mm-mm. gitu. Takutnya emang nggak bisa gitu. Cuman ya bisa Malah dengan ngerusak sendirinya. gitu kali ya dok ya. Iya, lebih baik dipijit. Mm, Karena itu udah terbukti juga bisa ningkatin daya tahan tubuh anak. jadi Bondingnya itu loh, pijat. bonding antara Mm-mm, ibu bener dan bener. anaknya itu. Iya, Gitu. jadi sebenarnya intinya pijat, pijat, pijat apa? Pijat anak aja kali ya. Kalau misalkan untuk apa? Mm. Kalau misalkan mau ningkatin sistem imun anak-anak, sebenarnya dipijat aja pakai minyak telur My Baby. Sebenarnya kalau mau diuap Iya. boleh, tapi misalkan jangan ke diffuser kali Mom. Jadi mesti pakai air panas, mendidih, terus ditetesin. Nah Mm. itu dihirup-hirup uapnya itu boleh. Tapi kalau ke Mm. diffuser ntar rusak jadinya, karena bukan Iya, takutnya apa rusak. bukan iya gitu ya. Nah, Hmm. terus apa lagi ya? Kita Hmm. mau baca lagi. Nah, kita baca lagi. Nih minyak telur My Baby juga wanginya wangi banget. Iya bener. Nah, kita mana ya? Kita cari lagi nih pertanyaannya. Dokter mau pilih nggak pertanyaan dari yang mau dijawab? Silahkan. Sambil aku semuanya sih pertanyaan hampir Hmm. sama, vitamin C gitu-gitu ya. Iya, tapi ya. Ini berjemur. Mam Nona ya, Mam Nona. Oh ini, ibu-ibu tetap wajib berjemur juga nggak dok? Kan kalau anak masih rutin dijemur, kalau ibunya perlu perlu berapa apa ya ini? Berapa jam kali Ya, ya? Berapa lama jemuran biar efektif mencegah COVID? Thank you. Jemur ya. Jemur nih kadang masih ada perdebatan juga sih, Mam. Ada yang bilang kenapa tuh dok? dia nggak bisa ngebunuh virusnya gitu. Tapi ada yang bilang bisa. Terus Hmm, ada jam-jamnya, jam berapa dan berapa lama. Nah untuk daerah tropis kayak kita gini, sebenarnya mm-mm. bagusnya tuh di atas jam 10, ya di atas jam 10, tapi nggak lama-lama, cuma kayak 15 menit gitu. Terus harus Nggak ada boleh bagian tubuh kelamaan. yang terkena matahari Jadi nggak harus gitu. dibuka Jadi semua kan? Maksudnya kayak anak-anak kan enggak ada kebuka ada gitu. bagian tubuh yang terkena. Ya kalau misalnya Oh, kebuka kita yang semua ya mama boleh gitu kan? aja sih. Ya boleh aja, nggak Suka pakai apa-apa. bikini gitu. Ya, ya. Nggak apa-apa, bagus juga gitu. Lucu. Cuma tempat umum. Iya, bener-bener. Ya, sebenarnya intinya cuma muka atau Nggak tangan lama atau sih. itu nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya itu juga udah Iya, udah efektif, nggak harus kayak misalnya makanya kadang ada yang bilang katanya jemur harus dibuka bajunya anak-anak sebenarnya nggak perlu. Yang penting kena sinar matahari aja itu udah cukup kali ya dok ya. iya benar. Benar. Ada bagian tubuhnya yang kena, nggak harus ditelanjangin juga.
Iya, benar 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 benar. Hmm. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, Dok. Apa gimana nih cara ngebedain demam dari Moviko nih ya? Bagaimana membedakan demam batuk pilek biasa sama yang terkena COVID dan kapan kita harus segera periksa bawa ke RS? Bedainnya gimana nih, Dok? Demam. Cara ngebedainnya nih kira-kira? Oke, ngebedainnya susah-susah gampang. Jadi hampir semua virus itu kan demam. Ya, demamnya biasanya tinggi. Iya, betul. Nah, cuman kalau COVID ini dia khasnya adalah sesak gitu. Selain Oh, demam, sesak tadi ya aku bilang, demam, batuk dan sesak gitu. Ada sih yang bareng sama pilek, tapi jarang sih. Maksudnya lebih ke batuk, sesak, demam, batuk, sesak gitu. Kalau hmm, misalnya anaknya demam, pantau dulu nih demamnya. Harus punya termometer di rumah, suhu gitu. Kalau belum di atas 38, nggak perlu dikasih obat sebenarnya. Cukup kompres aja hmm. gitu. Kalau misalnya di atas 38, boleh dikasih paracetamol sesuai sama berat badannya, dosisnya. Nah, paracetamol ini bisa diulang sampai 6 kali sehari. Jadi tiap 4 jam. Jadi ingetinnya tiap 4 jam Gitu. diulang gitu ya, Dok ya? Ya, paracetamolnya ini. Tapi tetap pantau suhunya juga gitu. Kalau suhunya Mm-mm, nggak tinggi-tinggi banget ya nggak usah dikasih gitu. mm-mm. Terus kalau demamnya udah lebih dari 3 hari atau dia tiba-tiba sesek, batuknya tambah parah, maksudnya dia sampai mengganggu tidur, nggak mau makan berhari-hari, gitu. Itu sih harus diperiksain sih. Terus jangan nunggu lagi kalau sesak. Jadi intinya kalau nggak Gitu. kalau sesek banget itu udah tandanya pasti buru-buru harus ke rumah sakit ya, Dok ya. Emang penyebab sesak nggak cuma COVID sih, banyak yang lain. Tapi kan Bener-bener karena kita lagi pandemi, jadi eh, nanti sampai ke rumah sakit akan dicek juga ke arah sana nggak gitu. ke situ gitu intinya ya. Nah, Iya, ini juga mau pertanyaannya lagi nih dari Ica Faiza. Dokter COVID-19 kan menyerang paru-paru. Apakah kerusakan pada paru-paru yang ditimbulkan nih sama COVID itu permanen atau setelah sembuh keadaan si paru-paru kembali normal? Nah, itu gimana nih, Dok? kalau virus tuh, jadi kalau COVID ini sebenarnya kan dia emang nyerangnya tuh bagian terkecil dari paru-paru. Yang paling kecilnya Oh, tuh dirusak sama dia gitu. Dari situ aja akan nimbulin bekas sih. Nah, terus obat-obatan yang dikasih juga ini sebenarnya bukannya menyakiti tubuh sih. Cuman yang namanya obat pasti ada efek sampingnya kan benar, benar, gitu. betul, Maksudnya betul. eh, pasti akan ada bekasnya gitu ke paru-paru. Apakah nanti dia eh, yang dulunya nggak gampang sesek gitu ya, terus abis kena COVID. Tapi ini tergantung usia juga sih, Mam. Gitu. Kalau yang usia Oh, muda biasanya bisa kembali seperti semula gitu. Benar-benar sehat aja gitu. Tapi kalau yang hmm. ada Jadi intinya kalau udah penyakit, lebih lansia, lebih resikonya lebih besar lagi kali ya. nggak cuma dari COVID-nya, dari pengobatannya juga bisa gitu. Maksudnya kita harus ngobatin nih Mm-mm. pasiennya. Nah, cuman yang namanya obat itu kan Nah, memang ada efek sampingnya gitu. Jadi akan benar, berlagi benar, di benar. paru-parunya. Pasti. Cuman aku nggak bisa jelasin paru-parunya akan hitam kah, akan mengkerut kah gitu. Aku nggak bisa jelasin sampai sana sih. Mungkin nanti nanyanya ke dokter spesialis paru ya. Oh gitu, oke. Nah, ini juga kita kita berusaha semua jawab ya pertanyaannya. Kalau yang sama-sama kita skip ya. Tapi kalau misalnya beda kita berusaha jawab ini. Dok, kalau udah kena COVID, apakah kondisi kesehatan tubuh menurun dan apakah ada Mhm. kemungkinan kena lagi? Nah, kira-kira kena lagi nggak sih dok kalau misalnya udah kena COVID? Karena kan katanya dengar-dengar juga masih Hmm, bisa kena lagi gitu. kejadian yang udah-udah sih ada ya yang reinfeksi. Jadi bisa kena lagi gitu. Jadi Mungkin pasti bisa ini kena lagi juga ya. alasan, iya bisa.
Jadi mungkin itu juga alasan kenapa sampai sekarang vaksinnya belum ada gitu. Dan Hmm, masih diuji coba terus kan. Yang namanya vaksin kan nggak mungkin tiba-tiba bikin hari ini besok jadi gitu, nggak kan. Masih dilihat iya. dulu gitu. Trennya gimana. Sembuh nggak nih dengan vaksin ini, menurun nggak nih angka infeksinya gitu. Tapi Makanya bisa kena padahal lagi. iya benar-benar sih. Ini kejadian juga sih sama Mm-mm. papa mertuanya temen aku di Surabaya. Jadi dia tuh udah eh, apa? Udah kena COVID. Dia udah tes 2 minggu. Nah, 2 minggu itu dia masih positif. Akhirnya dia seminggu lagi, pas dites seminggu lagi dia udah negatif dong. Pulang ke rumah, kena lagi, positif lagi. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Jadi udah kena tuh tetap masih Mm-mm. bisa kena COVID. Makanya ini Nah, mungkin salah satu yang kita juga jadi nggak bisa sembuh-sembuh, ibarat nggak kelar-kelar gitu ya dok ya. benar-benar. Makanya protokol kesehatan tuh benar-benar ditekanin banget gitu. Kita cegah nih gimana caranya kita jangan sampai kena gitu. Karena kalau misalnya eh, kena nanti tuh bisa nggak kelar-kelar. Iya kayak yang tadi Mam Sky bilang. Udah sembuh, Iya benar. swab negatif, kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba sesak lagi. Pas di PCR ulang, positif. Akhirnya perawatan lagi, ya kan? Mm-mm. Akhirnya ya jadinya nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi intinya ya tetap kita harus Iya, emang apa lebih jaga bagus mencegah. kesehatan. Benar Mm-mm. benar benar. Nah Mencegah tadi lebih baik daripada mengobati. lebih mencegah lebih baik ya. Terus tadi katanya Mm-mm. minum infus water itu bagus nggak sih dok? Apa? Infus water. Infus water misalnya kayak misalkan lemon gitu direndam air gitu. Boleh, itu kan vitamin C juga sih. Ya, infus water. Kalau lemon Ah ya, gitu. lemonnya. Boleh ya. Mm-mm. Terus ini Boleh, dari boleh. Mom Dea nih. Kalau anak minum jamu-jamu gitu menambah imun anak boleh nggak dok? Misalkan kayak dan gimana ya cara memilih vitamin alami bagi anak, bubuk atau cair atau jamu yang bikin sendiri. Nah itu gimana nih dok? Kan sekarang lagi bermunculan nih jamu-jamu anti corona gitu. Nah itu sudah efektif nggak tuh dok? Aduh. Jujur sebenarnya aku tuh bingung jawab. Jadi gini, sama sih jatuhnya sama kayak vitamin tadi gitu, balik lagi. Apa ya? Jamun Hmm, nih sifatnya herbal kan. Nah, herbal ya ini penelitiannya sebenarnya belum ada gitu. Maksudnya, betul apakah betul dia betul udah setuju sih aku. dites ke orang-orang yang berpotensi kena virus misalnya nih ya, Ya terdekatnya yang terkonfirmasi positif nih, coba dikasih jamu berapa 3 bulan gitu misalnya, kena nggak dia gitu, bisa nggak itu mencegah gitu gitu, meningkatkan sistem imunnya, nggak tahu, kita tuh nggak tahu. Tapi kalau mau usaha yang apa apa bagian dari usaha, nah tapi kayaknya nggak usah deh intinya sih sebenarnya mam, maksudnya balik lagi kayak vitamin tadi jadinya gitu, makanan bergizi, terus diajak aktivitas fisik juga anaknya, jangan keluar-keluar dulu deh selama masa pandemi ini, atau kalau mau keluar protokol kesehatannya jangan lupa, gitu aja sih. mm, mulai putus-putus. Hmm. Halo. Nah, udah mulai. Ya, udah mulai oke nih dok. Ya, ini apa Udah, ya, ini udah aku jelas bingung nih belum? pertanyaannya, aku scroll ya. Iya. eh ini apa ya. Ini kan juga sama nih ya tuh pertanyaannya. Jadi kata orang yang terkena COVID antibodinya membentuk diri sendiri itu nggak bener ya dok ya. Jadi masih bisa kena lagi sebenarnya kalau Masih bisa. udah kena COVID tetap masih bisa kena nih. Jadi intinya, Masih bisa. nah Memang sekarang tubuh jadi ngebuat antibodi sih, ya kan? Setiap kita terinfeksi virus, tubuh itu akan membuat antibodi. Itulah makanya adanya tes rapid tuh itu. Yang dideteksi itu antibodinya. oh, Nah, gitu. Cuman antibodinya ini lama, lama keluarnya. Setelah 14 hari hmm. baru akan muncul antibodi gitu. Nah, tapi Nah entah ini kenapa kita udah di mau sejam nih dok. Udah bentar lagi mati nih. Kita close dulu ya.